Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di siang hari ini dalam kumpulan kebaikan, dalam perkumpulan yang berapa banyak dari orang yang berkumpul di tempat-tempat seperti ini, pendosa pulang menjadi orang yang bertaubat. Orang-orang yang berlumuran kesalahan pulang menjadi orang yang berakhlak. Orang-orang yang sakit datang pulang menjadi orang yang sehat afiat. Orang-orang yang datang dengan harapan hampa pulang dibalas dan diganjar oleh pahala yang luas. Banyak orang-orang yang datang di tempat-tempat yang semacam ini keadaannya dirubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Inilah harapan kita semua yang hari ini datang, yang hari ini dicatat, yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menuntun kita dan membimbing kita pada hari ini untuk hadir di tempat-tempat yang mulia seperti ini, Allah semakin menguatkan lagi iman kita, Allah semakin menambahkan lagi takwa kita, Allah semakin menguatkan lagi tawakal kita, agar kita semakin lagi mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, bada ad-dinu gharib wa sayaudu gharibu kama bada. Kata Nabi, agama Islam ini dulu datangnya itu asing. Pertama kali Nabi berdakwah, pertama kali Nabi mengajarkan Islam, Nabi tidak serta-merta diterima. Bahkan Nabi diperlakukan layaknya orang asing walaupun beliau berada di tanah airnya sendiri. Bahkan Nabi mengalami perlakuan yang zalim dari orang-orang tetangganya sendiri. Nabi diasingkan dari orang-orang yang dahulu bahkan berbisnis, berhubungan, memiliki kepercayaan dengan Nabi. Sebabnya kenapa? Hanya karena Nabi mengajak mereka di jalan kebenaran. Nabi tidak diasingkan karena Nabi orang jahat. Nabi tidak dibuat dizolimi, disakiti karena Nabi orang jahat. Tetapi ternyata kezaliman yang Nabi dapati dari orang-orang yang ada di sekitar Nabi saat itu hanya karena sebab Nabi ngajak mereka ke jalan kebenaran. Dari sini kita belajar satu hal. Oh, kalau ngajakin orang ke kebaikan itu dituding, diasingkan, dizalimi, difitnah, dicaci, itu sudah biasa. Dari sini juga kita belajar, ternyata ingin menuju jalan kebenaran pasti di situ ada rintangan. Tapi subhanallah, saat itu agama Nabi tidak dikenal. Walaupun kalau sekarang kita pergi kemana, ke tanah suci, di Mekkah Al-Mukarramah atau di kota Madinah, kita akan dapati semua orang di sana beragama Islam yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka orang-orang yang beribadah.
Tapi dulu waktu pertama Nabi ke sana, mereka bukanlah orang-orang yang taat beribadah. Nabi ajak dengan penuh sabar. Nabi ajak mereka sehingga cahaya keimanan terang benderang di kota Mekah. Sehingga cahaya keimanan terang benderang di kota Madinah. Maka Nabi katakan, bada'ad dinu gharib. Kata Nabi, agama Islam dulu waktu pertama kali datang itu asing. Asing buat orang-orang sekitar. Apaan sih nih? Aneh banget. Tahu-tahu kok disuruh sholat. Orang dulu mereka gak pernah sholat. Tahu-tahu disuruh puasa. Dulu mereka gak ada aturan puasa. Tahu-tahu mereka disuruh apa? Tahu-tahu mereka disuruh tutup aurat. Dulu mereka bebas mengumbar-ngumbar aurat sesuka hati mereka. Tetapi datang Islam menuntun mereka jalan yang benar begini, jalan yang benar begitu. Alhamdulillah, ajaran itu sampai kepada kita hingga saat ini. Kita walaupun tinggalnya dari Nabi jaraknya tertaut 1400 tahun kurang lebihnya, tetapi kita alhamdulillah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita pun sedang saat ini berusaha menjadi orang-orang yang patuh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Betul apa tidak ibu-ibu? Betul. Tapi Nabi bilang, wasayaudu gharibu kama bada. Agama akan kembali lagi asing seperti dahulu agama ini asing bagi mereka. Akhir zaman, berapa banyak Nabi gambarkan bahwa akan datang satu masa, wala yabqa, katanya tidaklah tersisa dari iman kecuali hanya rasmuh, gambarannya doang. Gambarannya kelihatan dari mana? Maaf, rapi, tutup aurat. Rumahnya ada kaligrafi lafaz Allah. KTP-nya tertulis Islam. Tetapi ternyata kiasan dari imannya itu cuman gambaran yang nampak saja. Hatinya gak benar-benar beriman kepada Allah. Hatinya gak betul-betul faham terkait agamanya Allah. Dan agama terasa asing buat mereka. Begitu diajakin kepada jalan kebenaran, kembali lagi kayak dulu. Mau ngapain, ada apa, ribet bener, kok begini sih, ini namanya apa, dan seterusnya. Bahkan gak jarang kita temukan orang menganggap ajakan kebenaran itu seperti orang sedang mengajak kepada jalan kesesatan. Sementara di luar sana banyak orang yang ngajakin orang pada jalan kesesatan, dengan mudah orang-orang terjaring ikut mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Nabi benar, agama akan kembali lagi asing. Tetapi ternyata sebab keasingan agama itu bukan karena agama gak disampaikan kepada kita, tetapi ternyata keasingan agama datang karena sebabnya kita gak mau belajar agama. Karena guru saya Sayyidil Habib bilang apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Guru saya Habib Umar bilang, demi Allah, kata Habib Umar, hari kiamat ini gak bakal bangkit kecuali setiap pintu rumahnya orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan sampai ke dalam rumah mereka ajaran yang dibawa sama Nabi. Ajaran Nabi bakal sampai. Yang nyampein tentang ajaran bakal ada. Sampai hari kiamat orang bakal terus ngajakin orang kepada jalan kebenaran. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang mau ikut kepada jalan kebenaran? Siapa dari kita yang mau terus belajar ilmu ajaran Nabi Muhammad? Pertanyaannya, siapa yang kepengen tahu lebih detail terkait agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Nah, ini gak banyak. Ustazah, memang kenapa kalau kita itu gak banyak harus tahu? Emang ada masalah? Banyak masalahnya, Bu. Di saat orang gak banyak tahu tentang agamanya, maka semua yang terkait dalam hidupnya akan ikut bermasalah. Rumah tangganya,
rezekinya, hubungannya sama orang, urusan apapun yang ada di dunia, maka akan dia hadapi dengan penuh masalah. Sebabnya kenapa? Karena dia enggak mau lebih tahu tentang ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad. Maka hari ini subhanallah, Sahibatul Hajah, Ustazah Hajah Naimah kumpulin kita hari ini, ngumpul sama-sama. Kalau ditanya mau ngapain Ustazah Naimah ngumpulin kita? Beliau ngumpulin kita. Kalau saya suka tanya Bu Naimah ngapain sih mau ngundang saya? Karena cerita ngundang saya ini banyak riwayatnya Bu. Bisa dikaitin sama hari ini kita punya tema. Hari ini kita punya tema. Ini saya mau kaitin sama kejadian pertama kali Bu Naimah ngundang saya. Awal mula Bu Naimah ngundang saya nggak tahu banget Bu Naimah itu siapa. Namanya juga baru kenal kan. Nggak tahu banget Bu Naimah itu siapa. Bisa dibilang udah ketemu belum ya kita? Waktu itu Bu Naimah. Hah? Udah ketemu tapi belum ngobrol, belum apa. Pengen ngundang Ustazah. Karena waktu itu kelihatan betul semangatnya Bu Naimah pengen ngundang. Saya terima. Ini kejadian 2 tahun yang lalu. Saya terima, ya, insya Allah di tanggal ini saya datang. Subhanallah, Allah memiliki ketetapannya lebih dulu dari keinginan kita. Karena tadi hari ini takdirnya apa? Takdir Allah itu baik, Masya Allah. Ternyata begitu, sudah disepakati tanggalnya, waktunya, bahkan kalau saya tidak salah flyernya udah dibuat waktu itu. Tiba-tiba saya dapat berita guru saya, istri dari Sayyidil Habib Umar, datang dari Hadramut. Yang namanya murid, kedatangan guru nggak bekutik. Begitu saya dapat informasi guru datang, kebetulan saat itu semua yang terikat dengan jadwal acara saya batalkan karena datangnya guru saya hari itu. Kena di jadwalnya Bu Naimah. Ini salah satu jadwal yang harus dibatalkan itu jadwalnya Bu Naimah. Qadarullah, saya murid. Bagi saya saat itu tidak ada yang lebih penting kecuali terkait urusan guru. Saya sampaikan pada saat itu, saya titip amanat, tolong sampaikan kepada Bu Naimah, mohon maaf karena saya belum punya nomor beliau, belum pernah telepon-teleponan sama beliau, masih melalui dengan murid-murid yang berkomunikasi dengan Bu Naimah. Qadarullah, disampaikan. Saya nanya waktu itu, feeling saya, gimana Bu Naimah dibatalin? Ya keberatan sih Ustazah sebetulnya, tapi ya mau gimana lagi, ceritanya dia keberatan nih ceritanya. Karena menurut dia terlalu mepet yang saya batalin itu. Ya, itu mepet ceritanya waktu saya batalin. Apalah mau dikata, Bu Naimah punya acara, guru saya juga lagi bikin acara dalam kedatangannya itu. Yang mana kalau saya absen, saya bakal dicatat tuh sama guru saya, kemana nih Aisyah kok nggak kelihatan? Ya saya murid gak berani lah. Apalagi guru saya jauh. Kalau lagi datang itu nasihatnya begitu berharga buat saya. Kalau saya nggak datang itu kayaknya ruginya luar biasa. Batal lah ceritanya majelis ini. Begitu batal, ternyata ada kisah. Nah ini kisah diketahui setelahnya. Kisah yang terjadi di Ibu Naimah dan keluarga. Dengan segala kecewa gak Bu Naimah waktu itu? Kecewa nih, saya jujur nih sama ibu cerita ini tidak mau menyampaikan akan kurangnya orang, bukan ya kekurangan orang, tapi justru hikmah dibaliknya yang ingin saya sadarkan. Bu Naimah saat itu nggak terima, kenapa kok dibatalin? Namanya manusia.
Kenapa dibatalin? Pokoknya dia merasa mungkin ya saat itu ustadzah tidak profesional. Ngebatalin acara enak banget, padahal dia udah mikirin mateng acaranya, mungkin sudah punya prepare dan lain sebagainya, tapi ternyata ustadzah gampang banget ngebatalinnya. Qadar Allah. Dengan kesedihan-kesedihan yang dia lewatin. Saat itu saya ngomong, Bu Naimah, nanti akan ada waktunya yang baik saya bisa datang ke sana, tapi waktunya bukan sekarang-sekarang ini. Tahu-tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya gagal datang. Kegagalan kedatangan saya dengan kekecewaan dia, tahu-tahu menyusul hadiah dari Allah. Bu Naimah tiba-tiba dapat telepon, ada orang yang dia nggak kenal juga. Telepon dia, ternyata anak dari guru saya. Beberapa bulan setelah kepulangan guru saya datang ke Indonesia. Mau ngundang mereka susah. Bu Naimah secara cuma-cuma. Bu Naimah, ini Bu Naimah ya? Iya, dapat telepon dari orang. Bu Naimah, ini anaknya Habib Umar mau datang ngisi di tempat Bu Naimah. Siap apa kagak? Namanya kebetulan anaknya Habib Umar Aisyah juga. Jadi ya lihat Allah tuh ya. Habis kecewa sama Aisyah ini, dihibur sama Aisyah yang satu. Dihibur sama Aisyah yang satu. Dia bengong, beneran ini atau enggak? Sampai akhirnya kenyataan, tiba-tiba rumahnya enggak ada angin, enggak ada hujan. Kedatangan seorang putri, orang yang sangat-sangat kita kagumi, orang yang sangat-sangat kita hormati, guru kita semua. Bahkan yang datang itu adalah istri dari orang soleh, putri dari orang soleh, dan dia pun wanita soleh yang kemudian bisa datang singgah ke tempat ini. Datanglah putrinya Habib Umar yang bernama Aisyah juga. Sedih dari Aisyah sono, dapat kesenangan dari Aisyah sini, ya. Tapi saya mau bilang Bu, kenapa Allah ganti sedihnya dia? Kenapa Allah ganti marahnya dia? Karena waktu dia ngundang saya punya niat. Andai kata dia cuma ngundang saya doang tapi nggak pakai niat, belum tentu sama Allah diganti sama Aisyah bin Hafid datang ke sini. Yang datang Aisyah bin Hafid bin Syekh Abu Bakar juga. Jadi bukan Aisyah ini tapi Aisyah yang sana diganti. Kenapa? Karena waktu Bu Naimah mau ngundang saya punya niat. Waktu ditanya, kenapa sih Bu Naimah pengen banget saya datang? Apa jawaban dia? Saya tuh kesian ustazah sama orang-orang yang ada di sekitaran lingkungan saya. Mereka tuh masih betul-betul belum begitu paham sama agamanya. Saya kepengen ada ustazah yang datang ke sana biar bisa ngebimbing mereka yang tadinya mungkin kurang akhlaknya bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Itu niatnya. Punya niat. Waktu dirinya punya niat, sedih awalnya, sakit hatinya, jujur aja Bu Naimah, sakit hati kan waktu itu sama saya. Saya tembak dia, jujur aja sakit hati dia waktu itu sama saya. Tapi setelah dia mendapatkan hadiah dari Allah, kedatangan seorang Hubabah Aisyah binti Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, baru bisa mikir dia. Alhamdulillah tempat saya bisa kecipratan barokahnya putri Habib Umar. Mimpi kagak, minta kagak. Saya nggak pernah ngomong begini sama Bu Naimah, baru saya bongkar sekarang. Kenapa dia kedapetan tuh berkah? Gara-gara di awal mau bikin acara punya niat.
Sama seperti hari ini pun Mbak Naimah mau apa? Mau ngundang saya, punya niatnya masih sama. Dia kepengen ada sesuatu yang bisa dibagi-bagikan dari ilmu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, biar mereka semakin kenal dengan Allah dan Rasulnya, biar mereka makin terbimbing dan tertuntun kepada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu, akhir zaman agama Islam makin banyak yang menyampaikannya, tapi makin sedikit pendengarnya, makin sedikit yang mau serius memperdalam ajarannya. Ini udah digambari sama Nabi dari awal. Karena gambaran yang mau belajar sedikit, maka kita perlu apresiasi orang-orang yang seperti Bu Naimah. Walaupun dia sudah dikelilingi dengan tempat yang baik, punya madrasah, punya anak didik, punya anak murid, ngapain Bu Naimah masih mikirin warga di sekitarnya? Ngapain coba? Kita perlu apresiasi orang yang punya kepedulian semacam ini. Kenapa? Karena kalau orang kayak Bu Naimah nggak ada, makin banyak orang bodoh yang bertebaran di muka bumi ini. Makin banyak orang-orang yang akan jauh dari Allah di muka bumi ini. Bu, kalau ditanya, Ustazah mau nggak ke Cipondoh? Mau. Pertanyaannya, mau ceramah di mana? Ustazah, kapan mau ke Papua? Ustazah, kapan mau ke Jawa Timur? Saya kalau bacain orang nanya enak banget. Ustazah, kapan? Pertanyaannya, siapa orang yang kayak Bu Naimah mau ngundang? Siapa orang yang kayak Bu Naimah mau bukain rumahnya, ngundang-ngundangin orang sekitarnya, bikin acara besar biar telinga-telinga orang dapat ajaran agama Rasulullah? Pertanyaan, yang mau ceramah ada, pendakwahnya akan selalu ada, tapi pertanyaannya, yang mau buka rumahnya, ngajakin orang ke kebaikannya masih ada apa kagak? Maka saat ibu-ibu nih, khususnya warga-warga sekitar, beruntung banget punya Bu Naimah di sini, mau buka rumahnya ngajakin orang ke kebaikan. Manfaatin kesempatannya. Ustazah, nanti majelis mau disuruh baca apa? Bu Naimah baca burdah. Kenapa baca burdah bukan maulid Ustazah? Biar warganya tahu burdah itu apa. Burdah yang ibu-ibu baca tadi, ibu mungkin gak ikut baca, ibu ikut dengar. Belum ikut baca, ikut dengar. Nih anak-anak santrinya baru dikasih PR, suruh belajar baca burdah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata burdahnya baru pertama kali juga dibaca, tapi Masya Allah pada bisa bacanya, pada bisa mengiringi lantunan-lantunan qasidahnya. Emang burdah apa Ustazah? Burdah itu adalah lantunan syair yang dibuat oleh sang pengarang Al-Imam Al-Busiri untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, barang siapa orang yang membaca burdah 1 kali, maka lebih utama daripada baca wirid Dalailul Khairat 70 kali. Dalailul Khairat itu buku sholawat tebelnya segini, tebel. Dibaca setiap hari dengan hari yang berbeda-beda, punya bacaannya sendiri. Hari Senin sekian lembar, hari Selasa sekian lembar, hari Rebu sekian lembar. Buku sholawat ditulis oleh bukan sembarang orang, tetapi burdah ternyata keunggulan kemuliaannya bisa ngalahin buku sholawat yang tebelnya segini. Burdahnya tipis, tapi buku sholawat ini dikalahin 70 kali lipat. Ustazah kata siapa? Kata guru-guru kita, salah satunya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib Salim bin Abdullah Syatiri bilang, burdah wahid, 1 bacaan burdah lebih utama dari Dalailul Khairat 70 kali. Kalau baca burdah kenapa? 1, ibu dapat pahala baca sholawat. 2, dalam burdah itu ada kisah.
Pengarangnya dulu waktu ngarang burdah ceritanya kena sakit stroke, nggak bisa bergerak di tempatnya. Maka di dalam sakitnya itu dia mulai mengarang, melantunkan syair demi syair yang ditujukan kepada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sampai di tengah-tengah syairnya dia tulis itu atau dia karang itu, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mimpi Nabi ngapain? Mimpi Nabi ngusap tubuhnya dari kepala sampai kaki. Dengan apa? Dalam riwayat katanya dia diselimuti oleh sorbannya Nabi. Jadi burdah itu artinya selimut. Ada lagi yang mengatakan arti burdah itu diambil dari kata baro'ah, sembuh. Bur'ah diambil dari kata bur'ah, sembuh. Tapi ada lagi yang mengartikan selimut. Begitu mimpi Nabi, sampai Nabi diusap sekujur tubuhnya, diselimutin pakai sorbannya, bangun sang imam dari tidurnya, ternyata dia dapati tubuhnya yang tadinya stroke bisa kembali bergerak lagi, sembuh. Dikulis lagi tulisan demi tulisan sampai selesai, maka burdah ini dikenal. Ibu-ibu, katanya barang siapa yang datang baca burdah punya penyakit, baik penyakit kronis sampai penyakit yang biasa sekalipun, atau ada orang yang sudah lama tidak kunjung dapat jodohnya, atau orang yang sudah lama tidak dianugerahkan keturunan oleh Allah, katanya datang sini baca burdah, niatin dengan niatnya masing-masing, insya Allah semua apa yang dia niatkan akan dia dapatkan. Itu akan dia dapatin. Yang mau sembuh, sembuh. Yang mau jodoh, jodoh. Yang mau punya keturunan, dapat keturunan. Yang mau punya rezeki, insya Allah dapat rezekinya. Yang mau punya apa aja dari hajatnya, berkat burdah Al-Madi, insya Allah hajatnya bakal disampaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya apa ibu? Yakin sama Allah berkat wasilah Rasulullah. Yakin. Maka biasanya bu, kalau orang baca burdah, dari awal dipanggil diajak baca burdah, bawa air atau dikasih air dari majelisnya, dibacain airnya sama air burdah, atau botol tutupnya dibuka atau gelas tutupnya dibuka. Selama burdahnya dibaca, biar botolnya terbuka, biar gelasnya terbuka. Kenapa? Biar bacaan burdahnya masuk ke dalam air, maka air ini jadi air obat bagi yang sakit. Nih, jadi air obat bagi yang sakit. Dan itu sudah menjadi tradisi para salafun shalihin. Kebetulan saya punya rumah dulu di Bekasi, pondok juga, pondok pesantren di mana tempat pasti baca burdah setahu saya. Burdah itu dibaca tiap malam Rebo, ada yang baca hari Jumat, ada yang baca hari Senin, dibaca semuanya. Itu air dibawain, tiap rumah dikasihin minum, anak santri diminumin. Mau ngambil berkah apa? Katanya biar dikasih futuh sama Allah, biar hafalannya lancar, biar ilmunya yang didapat semuanya manfaat. Makanya mulai sekarang insya Allah di Wasatiyah juga bisa dawam sama burdah Al-Madihnya, insya Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada apa yang saya kisahkan tadi terkait Bu Naimah. Ternyata saat kita menjadi seorang hamba yang berusaha memasrahkan apapun urusan kita kepada aturan Allah, maka ternyata saat itulah Allah akan menjadi sang pengatur yang paling sempurna. Allah menjadi pengatur yang paling sempurna dalam mengatur ketetapannya untuk kita. Kenapa? Gara-garanya kita memasrahkan urusan kita sama Allah. Waktu Bu Naimah kesel, Bu Naimah nggak dibales. Tapi begitu Bu Naimah ikhlas, tahu-tahu Bu Naimah dapat balasan.
Waktu balasannya itu nggak sembarangan, dipilih sama Allah dengan waktu yang terbaik, yang tiba-tiba kemudian dia pun nggak nyadar kalau ternyata kehilangan Aisyah yang ini diganti dengan Aisyah yang lebih baik lagi. Dan berapa banyak dari kita ibu-ibu, kita hidup seringkali diuji. Allah sebut di dalam firman-Nya, sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad artinya apa? Susah payah. Manusia kami ciptakan, maka mereka akan bersusah payah. Waktu baca ayat ini pertama, saya mikir, kenapa ya? Kalau Allah mau ciptain manusia, tapi manusia mau dibikin susah. Namanya kan saya manusia. Saya berpikir dengan pikiran liar saya belum baca tafsirnya nih. Saya baru baca ayatnya doang. Kenapa ya? Allah kok mau ciptain manusia untuk susah? Allah mau ciptain kita untuk payah. Ternyata begitu saya baca lagi keterangannya, apa maksud definisi susah yang Allah katakan? Maksudnya adalah seringkali manusia itu mereka merasa susah pada ketetapannya. Tidak semua manusia itu mudah menerima takdirnya. Karena terkadang manusia punya banyak maunya. Kepengen ini, kepengen itu. Di saat kepengennya nggak dapet, maka dia bersedih hatinya. Ibu lagi kepengen pergi jalan-jalan, dari waktu ke waktu udah berusaha nabung. Begitu tiba-tiba waktu udah mau deket, anak sakit perlu pakai tabungan. Uangnya nggak jadi dipakai buat jalan-jalan. Ada hal yang lebih penting untuk apa? Untuk sakitnya anak. Tuh perasaan gimana? Susah hati. Ngeliatin yang jalan-jalan, pegel rasanya. Pegel nggak Bu? Yang jalan-jalan foto, pasang status, kita di sini liatin anak lagi demam. Emang sih nggak tega, nggak bakal juga mau tinggalin, ibaratnya gitu. Tetapi di saat ngelihat ada orang senang, hati jadi susah. Di saat ada orang yang lagi kasih enak, lagi ngedapetin sesuatu yang enak, yang kita juga kebetulan mau, kita nggak dapet, hati jadi susah. Berapa banyak dari kita banyak kepengen, banyak mau, di saat nggak dapet, hati menjadi susah. Padahal belum tentu yang kamu nggak dapet itu berarti kamu itu buruk, rugi, berarti ketinggalan, berarti nggak dapet senang. Orang kan mikirnya gitu, teman-teman udah rencana jalan, tahu-tahu kita kagak jalan. Di rumah sambil ngeliatin status ngegerutu aja. Apalagi giliran perginya bukan gara-gara sakitnya anak, suami nggak kasih, suami nggak izinin. Kata suami, udah surga kamu kan sama saya, diem-diem aja di rumah. Giliran di rumah suami pulangnya malam mulu. Perginya dari pagi, katanya suruh di rumah jagain dia, ngurusin dia, dianya aja nggak pulang-pulang kecuali malam. Di saat ngelihat orang enak, hati susah, kesel, aduh macam-macam. Kita pikir saat kita nggak dapetin yang kita mau, berarti kita ketinggalan, berarti kita kekurangan, atau yang paling terlihat berarti kita nggak bahagia. Kita nggak senang. Gara-gara yang orang dapat menurut kita lebih senang. Ya ibu-ibu
Ibu-ibu pernah nggak ngerasain kejadian begitu? Pernah apa kagak? Nggak usah sama-sama persis, mirip-mirip doang juga boleh. Tiap orang mesti ngerasain. Kemarin lagi kepengen ini, tahu-tahu yang dikepengenin nggak didapetin, nggak dapet. Bu Naimah pengen ngundang saya, tahu-tahu yang dikepengenin nggak dapet. Hati gimana rasanya? Nggak suka. Manusia punya sifat, kalau dia nggak dapetin yang dia mau nggak suka. Padahal Allah sebut di dalam firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah bilang, boleh jadi yang kamu nggak suka itu justru baik untukmu. Kamu nggak tahu. Siapa tahu kalau kamu tetap pergi sama yang rame-rame itu, tiba-tiba ada kejadian yang nggak diharapkan. Nggak tahu. Tapi kita nggak mikir ke situ. Kata dia bilang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan Allah bilang, dan boleh jadi apa? Kamu menyukai sesuatu, nyenengin sesuatu, padahal sesuatu yang kamu senang itu buruk untukmu. Kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Sungguh Allah lebih tahu, kamu nggak tahu. Kita udah diingetin nih sama Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, kalau kita kembali kepada kisah-kisahnya umat terdahulu, kita lihat bagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam tiba-tiba dikasih sama Allah hamil, yang mana pada tahun kelahiran itu adalah tahun di mana Fir'aun lagi bunuhin anak bayi laki-laki. Tahu-tahu ibunya hamil. Di tengah orang-orang lagi dianiaya, bayi laki-laki yang lahir di tahun ini semuanya bunuh. Ibunya tiap malam kerjaannya berdoa, minta biar apa? Biar anak yang lagi dikandung ini selamat. Nggak tahu laki apa perempuan, tapi pertama minta selamat dulu. Jangan sampai ketahuan hamil, karena kalau udah ketahuan hamil nih rumah bakal diintai. Ini rumah bakal ditungguin. Begitu lahir bakal dicari tahu anaknya laki atau perempuan. Maka dari awal kehamilan ibunya Nabi Musa nyembunyiin kehamilannya. Sebisa mungkin perut buncitnya ditutupi dan sebisa mungkin gak keluar dari rumah karena takut ada dari salah satu ajudannya Fir'aun ngeliat kalau dia hamil. Sampai datang hari kelahiran. Pada saat itu ibunya betul-betul berusaha melahirkan tanpa ada jeritan apa-apa. Ibu kan pada ngelahirin. Waktu ngelahirin seheboh apa? Suaranya gimana? Ini ibunya Nabi Musa. Waktu mau melahirkan anaknya, yaitu Nabi Allah Musa, sebisa mungkin mulutnya dibungkam untuk jeritan sakitnya nggak kedengeran. Itulah perjuangannya seorang ibu yang luar biasa ya. Lahirlah bayi Musa, lahir Nabi Musa. Senang bukan main, tapi seolah bahaya belum usai. Ibu namanya anak kecil lahir, ya bayangin ya ibu-ibu adik-adik anak kecil lahir. Ada suara tangisan gak? Tapi Nabi Musa tuh pengertian banget. Nabi Musa gak nangis-nangis. Nabi Musa gak ngeluarin suara yang gimana. Kalau kita bilang ini bayi kooperatif sekali. Sangat bekerja sama dengan baik. Tapi berapa lama bisa disembunyiin? Mereka adalah
orang-orang warga yang data penduduknya dipegang sama anggotanya orang-orang Fir'aun. Kalau ada satu kepala keluarga nambah, itu pasti ketahuan. Maka di tengah bayinya itu yang sedang butuh-butuhnya pelukan ibu, air susu ibu, tapi justru fa'auhallah ila ummi Musa. Malah Allah seolah memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Allah Musa, lempar anakmu ke sungai. Bayangin. Ibu, perkara takdir ini kenapa sama Allah ditaruh pada rukun iman? Allah nggak taruh di rukun Islam. Karena takdir ini sesuatu yang samar, belum terlihat. Ada takdir ketetapan Allah yang disebut qada, ada takdir yang disebut qadar. Amal qada yang disebut dengan qada itu enggak bisa dirubah-rubah. Seperti apa? Allah yang sudah mencatat kapan kau lahir, kapan kau wafat. Itu azali, dari atas. Dari siapa kau lahir, ibumu siapa, ayahmu siapa, itu enggak bisa diganggu-gugat. Sudah dicatat. Ente lahir tiba-tiba, oh bapak saya fulan, oh ibu saya fulan. Oh saya lahir di Jakarta, oh saya lahir di mana. Kalau udah lahir, udah lewat, namanya qada, udah gak bisa diapa-apain. Tapi ada lagi qadar. Takdir diambil dari kata apa? Diambil dari kata gadara. Artinya apa gadara? Artinya kalau definisinya maha mampu. Diambil dari sifat Allah, qadirun, muqtadirun. Allah kan gitu, qadir, muqtadir. Allah maha mampu. Qudratuhu, iradah, qudrah, iradah. Allah yang maha mampu. Saya mau bilang sama ibu-ibu, ada nggak dari kita yang mampu mengatur? Jangan besok, sejam ke depan aja. Mau ngatur sesuatu, jangankan untuk urusan orang, untuk diri kita aja. Sejam ke depan saya pastikan saya tidak akan kenapa-napa. Ada yang berani begitu? Karena memang manusia nggak punya kuasa itu. Yang punya kuasa adalah Allah. Takdir itu diambil dari kata kuasa. Maka yang paling berkuasa dalam menentukan takdirnya seorang hamba adalah penciptanya, Allah. Maka kalau ngomongin takdir, manusia bukan ranahnya sebetulnya. Tapi kita mau belajar, subhanallah, pada saat Allah ngasih pelajaran sama kita terkait apa yang terjadi pada ibunya Nabi Musa. Ibu mana yang mau lempar anaknya ke sungai padahal dia begitu sangat mencintai anaknya? Beda sama ibu-ibu yang emang niat ngelahirin untuk dibunuh anaknya, beda. Kalau ini ibunya Nabi Musa begitu tahu hamil nggak digugurin, dijaga, dibiarin itu perut membesar sampai melahirkan. Terus tiba-tiba dia tahu anaknya dalam bahaya, masalahnya harus diselamatkan. Tapi gimana cara menyelamatkannya? Ternyata cara menyelamatkannya Allah suruh lempar anakmu ke sungai. Kalau kita jadi ibu yang begitu protek sama anak, sayang sama anak, siapa yang mau tahu orang anaknya sembarangan di sungai? Ada nggak dari kita yang berani ngelempar anak kita ke sungai? Nggak ada. Naluri ibu ya. Inilah pentingnya kenapa takdir ada pada rukun iman. Karena saat seseorang menjalankan suatu perbuatan diiringi dengan keyakinan. Ingat ya Bu, saat seseorang melakukan satu perbuatan diiringi dengan keyakinan, maka saat itu keyakinannya lah yang akan dipegang oleh Allah. Iman. Apa yang dilakukan ibunya Nabi Musa? Yakin. Lempar ke sungai. Punya nggak
perasaan khawatir? Pasti. Nangis? Oh, udah pasti. Pada saat Nabi Musa dibungkus, ditaruh di keranjang, Nabi Musa kemudian ditaruh di sungai, diikuti dengan aliran sungai. Apa yang terjadi? Ibunya berpesan kepada saudaranya Nabi Musa yang perempuan, ikuti kemana keranjang itu pergi. Aku ingin tahu kemana Allah membawa putraku. Sungai jalan, keranjang jalan. Saudarinya Nabi Allah Musa, kakaknya, ngikutin keranjang itu pergi. Mau selamat dari siapa? Fir'aun. Tahu-tahu keranjangnya jalan kemana? Istananya Fir'aun. Diikutin saudara perempuannya, makin kaget. Jalan terus, berhentinya malah di istana Fir'aun. Kalau kita bilang masuk ke kandang mana ini? Masuk kandang macan. Iya, berhentinya malah di situ. Subhanallah. Masuk keranjang ke dalam, ketemu sama siapa? Asia. Allah selalu punya rencana. Tapi lihat keyakinannya ibunya Musa. Ibunya Nabi Musa yang luar biasa memiliki keyakinan, dan Allah beritakan kepada kita bahwa Allah menjamin dan Allah menjanjikan Allah akan kembalikan Musa ke pangkuan ibunya. Tapi lihat alur ceritanya Allah. Masuk ke dalam istana, Fir'aun lagi teriak-teriak di luar, bunuh semua bayi laki-laki. Tahu-tahu ada bayi laki-laki masuk ke dalam istana. Hah? Kebayang gak? Nyampe Asia langsung jatuh hati sama bayi Musa. Dipeluk. Begitu Musa nyampe di pelukannya, ajudannya ngabarin ada bayi laki-laki masuk ke dalam istana. Murka gak Fir'aun? Sekarang juga aneh mau bunuh dia. Sekarang juga aneh mau bunuh dia. Bawa bayinya sekarang juga ke sini. Bawa bayinya. Siapa yang menyelamatkan itu? Asia. Siapa yang naruh rasa cinta ke dalam hatinya Asia? Kenal juga kagak. Dia istrinya Fir'aun. Kenal juga kagak. Nggak kenal. Tapi tiba-tiba Asia jatuh hati dari pandangan pertama. Mohon-mohon sama Fir'aun, bunuh semua yang ente mau bunuh, yang ini jangan. Aku minta tolong yang ini jangan. Aku minta tolong yang ini. Mengemis, apalah arti seorang satu bayi laki-laki. Kenapa Fir'aun begitu pengen bunuh bayi laki-laki? Gara-gara dia mimpi bahwa kerajaannya akan runtuh. Kerajaannya bakal runtuh, dan yang runtuh itu dari putra Bani Israel. Makanya tiap lahir anak laki-laki dari Bani Israel dibunuh sama Nabi Allah Musa. Allah punya rencana lain. Pertama kali Fir'aun disodorin Nabi Musa. Nabi Musa masih bayi. Jenggotnya ditarik. Ibu pernah lihat muminya Mesir? Jenggotnya pada dikepang. Ya, pernah lihat? Ya, kurang lebih lah ilustrasinya begitu. Nabi Musa pertama kali ketemu sama mukanya Fir'aun, jenggotnya dipegang. Dan gak ada yang bisa ngelepas jenggotnya. Tangannya Nabi Musa menggenggam jenggotnya Fir'aun sampai Fir'aun punya jenggot lepas. Kekuatannya Nabi. Tapi kalau Allah mau punya aturan, geram Fir'aun, pengen bunuh Nabi Musa hari itu juga, saat itu juga. Tapi Asia yang menahannya, Asia yang menjaganya, Allah yang kirim bala bantuannya. Kemudian setelah itu subhanallah, Nabi Musa masuk walaupun ke dalam istananya Fir'aun, justru Nabi Musa besarnya di atas istananya Fir'aun. Nabi Musa diasuh oleh Asia. Saat waktu Asia mencari-cari gimana caranya nyusuin nih anak. Nih anak mau nyusu, mau dikasih makan, minum, nolak semuanya. Gak mau Nabi Musa minum dari air susu manapun. Sampai akhirnya
Asia bikin apa pengumuman, siapa dari kalian yang masih punya air susu tolong datang mendaftar, tolong datang menghadap. Semua ibu-ibu pada ngantri di istana mau jadi ibu susu. Tapi Nabi Musa nggak mau buka mulut. Sampai ibunya yang datang. Faraddallaha ila ummi Musa. Allah pulangin Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Di mana ibunya bisa gedein Nabi Musa dengan tenang, nyusuin dengan tenang, nggak perlu ngumpet. Tiap hari datang ke istana udah tahu ini ibu susunya bayi itu. Datang ibunya, Nabi Musa begitu sampai tidak menolak air susu itu air susu yang baru diminum sama Nabi Musa setelah berhari-hari tidak meminum air susu siapapun. Ente takhayal, Allah kalau punya aturan. Hikmah di balik itu, apa yang bikin semuanya bisa terjadi seperti itu? Pedih, sakit, rintangannya luar biasa. Tapi apa yang membuat itu semua menjadi begitu terrealisasi dengan mudah? Keyakinan sang ibu kepada Allah yang mengatur segalanya. Lihat, keyakinan sang ibu kepada Allah yang mengatur segalanya, maka Allah atur segalanya untuk sang ibu. Lihat Bu, kita juga begitu. Punya urusan, punya masalah. Seberapa keyakinan kita sama Allah? Seberapa kita yakin bahwa ternyata memang kita bukanlah manusia yang mampu berkuasa bahkan atas diri kita sendiri. Memang kita adalah manusia yang dikuasai oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enak hidup menyerahkan segala urusan kepada Allah. Saat kita begitu yakin bahwa urusan yang Allah tetapkan sama kita adalah urusan kita yang akan diselesaikan dengan jalan yang Allah inginkan, kau redha, kau lapang dada, kau ikhlas, Allah bakal tunjukin jalannya untuk memudahkan setiap urusan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kisah Nabi Musa. Lalu lihat bagaimana kisah seorang raja yang memiliki kebiasaan berburu. Ini salah satu hikmah kisah. Ada seorang raja tiba-tiba ngomong sama ajudan setianya, hari ini kita berburu yuk. Karena hobinya raja berburu di hutan, ceritanya saat itu. Ngajak ajudannya, yuk kita ke tengah hutan, kita berburu. Sampai di hutan, seneng betul rajanya Bu. Tahu-tahu ada rusa yang begitu gemuk, yang begitu bagus, siap untuk dibidik, siap untuk ditembak. Kalau kita bilang ya, siap. Wah, dari jauh raja udah ancer-ancer melayangkan anak panahnya, kena ke perut rusa, rusanya pun tumbang. Bahagianya bukan main. Begitu dideketin rusanya, mau diambil anak panahnya, tiba-tiba ujung anak panahnya kena ke jarinya si raja. Jarinya putus. Musibah enggak? Lagi senang-senang pergi ke hutan mau berburu, orang kalau ketangkap buruannya kan bahagia, bukan main. Kayak orang mau mancing aja. Orang kalau pergi mancing dapat girang, bukan main. Ini lagi girang-girang, tangannya putus, jarinya putus. Ajudannya, si raja lagi marah-marah, tangannya putus. Namanya orang lagi panik. Ajudannya ngingetin, raja yang sabar, ikhlas, katanya dibilang. Ya, yang sabar ya, yang ikhlas, semua pasti ada baiknya. Marah si raja, jangan sok-sok ngajarin saya. Nyampe di istana, ajudannya dimasukin penjara. Gara-gara nasehatin raja nggak pakai diperintah. Raja putus tangannya, ya, nggak bisa balik tuh tangan. Beberapa lama kemudian raja ngangkat ajudan baru. Muncul keinginan yang sama, mau berburu lagi. Raja bilang sama ajudan yang baru, yuk kita berburu sekarang, anak pengen nangkep rusa lagi. Tahu-tahu karena ini ajudan baru, nggak pinter nyari jalan.
Masuk ke hutan bukan ke tempat berburu, tapi justru terjebak di tengah hutan sampai ketemu suku primitif yang makan daging manusia. Bayangin, nyasar. Ketangkep dua orang ini, raja dan ajudannya. Ajudan yang pertama nggak pikir panjang, dimandiin, diritualin, disembahin sama dewanya, disembelih, dimakan dagingnya sama ketua suku. Wah, kata ketua suku bilang, enak banget nih daging, gemuk lagi orangnya. Bayangin, enak banget nih daging, gemuk lagi orangnya. Ketua suku makan diiringi dengan suku kanibal, memang orang makan daging manusia. Subhanallah, tahu-tahu anak buahnya bilang kalau masih kurang ada lagi stok. Dan tadi rajanya juga kena, ada lagi stok katanya dibilang. Oh, kata ketua suku bilang, oh ya boleh, kalau gitu ritualin, ayo sediain ke kita. Dimandiin, digoyor, diritualin, setiap begitu mau mulai digorok, mau mulai disembelih, tahu-tahu salah satu dari mereka ngeliat, tunggu, tangannya buntung. Kita nggak boleh ngasih persembahan kepada dewa untuk orang yang nggak normal, yang cacat, nggak masuk kategori persembahan, nggak boleh. Karena katanya kalau orang cacat dagingnya nggak enak. Itu keyakinan mereka. Kalau orang cacat dagingnya nggak enak. Jadi gara-gara tangannya buntung, raja dilempar ke tengah hutan. Cari jalan nyampe ke istana. Sepanjang jalan raja sujud syukur, nangis, terima kasih ya Allah kau buat tanganku buntung. Ayo baik. Terima kasih ya Allah kau buat tanganku buntung. Terima kasih ya Allah kau buat tanganku, nangis. Sampai di istana dia bilang, aku bakal apa? Bakal bebasin ajudanku yang sebelumnya. Dia udah pernah nasehatin saya, suruh sabar, suruh ikhlas, karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya, pasti ada baiknya. Nyampe istana, dikeluarin ajudannya, ditarik ajudannya, dibilang terima kasih banyak, gara-gara kamu saya selamat, nggak dimakan sama manusia itu. Gara-gara kamu saya selamat, alhamdulillah. Habis alhamdulillah, yang di penjara lebih sujud syukur lagi, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, dan saya juga mau ucapin sama raja terima kasih sudah menjarain saya. Lihat, yang satu diuji di penjara, yang satu diuji tangannya buntung. Betul apa enggak? Yang ajudan terima kasih lebih daripada si raja. Kata ajudannya bilang, terima kasih raja kau telah memenjarakan aku. Rajanya nanya, kenapa kau terima kasih sementara aku memenjarakanmu? Apa jawabannya? Karena raja, kalau kemarin kamu gak marah sama saya, berarti yang sekarang dimakan sama orang-orang itu saya. Itu baik. Maka lihat dari kisah ini, semua yang Allah atur gak pernah salah. Yang Allah atur itu semuanya indah. Yang Allah atur itu adalah hal yang terbaik yang Allah persiapkan bagi hamba. Sekarang tinggal kita jadi hamba ini, di mana keyakinan kita pada aturan Allah, di mana keyakinan kita pada ketetapan Allah, di mana keyakinan kita pada semua skenario yang Allah buat untuk kita semua. Ibu, kadang-kadang ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan orang tua, ada juga yang diuji kehilangan anak, dan ada juga orang-orang yang diuji kehilangan harta, atau mungkin apapun itu kepahitan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat dan sadari satu hal, bahwa kepahitan itu sifatnya hanya sementara. Karena kalau kamu sadar ternyata di balik kepahitan pasti akan ada kebaikan yang Allah siapkan. Pahit, sakit,
Waktu ibunya Nabi Musa harus melahirkan dalam diam sakit. Waktu harus melempar anaknya ke sungai sakit. Begitu pula nabi-nabi terdahulu, Nabi Yakub waktu harus menyelami perpisahan yang begitu menyakitkan dengan Nabi Allah Yusuf sakit. Tapi ternyata justru di balik perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf justru menjadikan seorang Nabi Yusuf raja di negeri Mesir. Nggak ada kepahitan yang selamanya membawa rasa pahit pada kita, kesulitan yang selamanya akan menyulitkan kita, karena sejatinya kesulitan itu hanyalah sebuah proses yang hakikatnya Allah ingin mengantarkan kita pada kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki. Sekarang tinggal kitanya yang perlu meningkatkan keyakinan kita dan iman kita kepada Allah. Makanya Allah taruh rukun iman ada 6. Dan di antara rukun iman itu ada qada wal qadar. Kita disuruh percaya. Artinya sekarang Bu, belajar dari bagaimana orang soleh nyikapin segala sesuatu yang terjadi pada apa? Yang terjadi pada dirinya dia, yang terjadi pada hidupnya dia. Apa? Segala sesuatu itu pasti indah. Bu, dulu ada orang soleh di Tarim, punya anak gadis 3. Tiga-tiganya dari awal dipingit, nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu orang, sampai orang-orang itu hampir nggak ada yang tahu. Nih Bu dengar, orang nggak tahu kalau Habib ini punya anak perempuan gadis di rumahnya, nggak ada yang tahu. Ada orang nasehatin si Habib, Bib, kamu itu punya anak gadis 3 loh. Kalau nggak pernah dikeluarin, gimana jodohnya mau datang? Gimana orang bisa tahu kalau kamu punya anak gadis? Gimana orang mau ngelirik anak gadis kamu untuk dinikahin? Habibnya dengan bilang dengan santai apa? Kalau Allah udah punya kehendak, anak gadis saya pasti datang jodohnya. Pasti datang jodohnya. Yakin banget sama Allah, pasti ada jalannya. Qadar Allah, satu waktu rumahnya yang ditempatin sama si Habib kebakaran. Waktu kebakaran, namanya kebakaran, semua orang keluar dari rumah. Semua orang keluar dari rumah, termasuk 3 anak gadis ini keluar dari rumah. Pada saat dia keluar, orang ngelihat semua tertegun karena cantiknya si anak gadis. Habis kebakaran 3 anak gadisnya dipinang orang. 3 anak gadisnya dipinang orang. Yakin, walaupun kemudian untuk menjemput keyakinan kebahagiaan itu ada lagi derita yang harus dilalui, yakin. Dan tapi berapa banyak dari kita kebanyakan keyakinan nggak punya yakin. Yakin nggak punya karena nggak punya iman. Setiap kali kita diuji oleh berbagai macam ujian, maka tidak jarang dari kita justru kecewa kepada Allah yang mengatur rencana semuanya. Berapa banyak ibu sholat, ibu doa, minta sama Allah, tapi di sela-sela ibu lagi bersedih karena ujian yang ibu hadapi, tahu-tahu ibu malah bertanya, kenapa aku ya Rabb? Kenapa saya ya Rabb? Justru ibu menyalahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal seandainya Allah buka lebih dulu hikmah apa yang akan terjadi saat kau sedang mengalami satu ujian, nggak ada satupun dari kita yang berani berkata kenapa aku ya Rabb. Makanya percaya tentang takdir ini kembali kepada iman. Dan gak ada orang yang bisa ningkatin iman kecuali ilmu. Maka sama-sama ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semua, jangan sampai kita kemakan dengan perubahan zaman yang mengatakan zaman makin banyak orang yang akan mengasingkan dirinya dari ajaran Nabi Muhammad, sehingga membuat mereka lihat
akhirnya punya masalah, larinya bukan kepada ilmu tetapi kepada obat. Lahirnya mereka punya masalah, akhirnya mereka lari minum minuman keras. Berapa banyak dari mereka punya masalah bukan lari kepada ilmu atau kepada Allah dan Rasulnya, justru mereka lari kemana? Mereka lari kepada maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Apa kamu kira dengan kita melarikan diri dari Allah dan Rasulnya kita bakal dapetin jalan keluar bagi masalah? Hasya wallah. Jalan masalah kita semuanya hanya Allah yang pegang kuncinya. Maka setiap kali kita punya masalah dan kita ingin seolah masalah itu ringan terasa, bukan masalahnya yang harus dihilangkan. Karena terkadang masalah itu ada karena Allah ingin mengangkat diri kita yang sesungguhnya. Bu, ada sifat baik, ada sifat buruk. Kalau ibu punya suami, kebetulan sifatnya buruk, apa ibu harus bersikap buruk juga? Orang bilang enggak. Tapi kenyataannya pada saat kita ketemu sama suami yang sikapnya buruk, yang sering kali muncul, minimal muka kita cemberut. Iya apa enggak? Saya mau tanya ibu, kalau ada orang jahat sama kita, tiba-tiba kita berhadapan sama dia, minimal sikap apa yang keluar dari kita? Cemberut. Tapi kalau saya katakan cemberut itu lawannya apa? Senyum. Buruk lawannya baik. Baik. Saat Allah uji kita dengan orang yang buruk, punya suami buruk, punya teman buruk, yang harusnya terlihat dari kita itu kan sisi baik. Tapi yang sering kali nampak di permukaan sisi buruk. Maka ulama bilang justru tekanan-tekanan yang datang itu Allah mau lihat betul siapa dari kamu yang betul-betul punya pribadi yang luhur. Bu, kalau ada orang cemberut, ibu balesnya senyum, berarti ibu lulus uji. Kenapa? Karena di saat ketemu sama yang cemberut, tahu-tahu ibu malah senyum, itu artinya ibu berhasil mengangkat ke atas permukaan sifat luhurnya ibu. Yang menang siapa? Kita. Ada orang julid, kalau ngeliatin orang nyindir kesannya. Kita setiap ngelihat dia hormat, santun, kasih muka enak, berarti kita lulus. Kenapa? Karena dia yang julid, kita yang santun. Tapi kalau ketemu orang buruk, kita pun sama memberi perlakuan buruk, pantas aja masalah nggak kelar-kelar. Rumah tangga banyak yang buyar. Awalnya setiap kali ketemu sama masalah, dia cemberut, kita 2 kali cemberut. Makanya kalau ada orang jahat sama kita, kita jahat balik, sebetulnya kita bukan lagi balas sikap dia, tapi kita sedang menunjukkan siapa diri kita. Ya Bu? Ibu dicuekin sama temen, dijahatin, dizolimin, mungkin nggak diajak jalan-jalan, nggak diteleponin, nggak diajak jalan bareng buat pergi kajian, nggak diajak buat tiba-tiba jalan-jalan ke puncak, nggak apa-apa. Karena saat ibu memperlakukan perilaku yang sama, ibu sedang menunjukkan karakter ibu yang sesungguhnya. Tapi saat mereka yang zalim atau yang cuek atau yang tidak menghargai, justru kau balas dengan perilakumu yang baik, kau sedang menunjukkan betapa mulianya sesungguhnya dirimu itu sendiri. Ayo Bu,
kita belajar menempa iman, belajar menambah takwa, belajar untuk semakin dalam memahami agama. Karena tanpa itu semua kita hanya akan berada dalam kesesatan di dunia ini. Insya Allah niat-niat mulianya Bu Naimah dengan mendatangkan guru, menghadirkan guru di tempat ini, insya Allah menjadi keberkahan bagi orang-orang sekitar, khususnya daerah Cipondoh umumnya. Ya, mudah-mudahan kemuliaan dan keberkahan Nabi Muhammad turun di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kemuliaan dan keberkahan Nabi Muhammad mengiringi langkah-langkah kita. Mudah-mudahan kemuliaan dan keberkahan Nabi Muhammad masuk ke dalam relung hati kita, agar kita semua bisa menjadi pribadi yang penuh tawakal, pribadi yang penuh keridhaan, pribadi yang dipenuhi dengan keikhlasan, pribadi yang dipenuhi dengan lapang hati dan lapang dada untuk menerima segala ketetapan yang Allah tetapkan. Saya tutup, Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, ya abdi, ana urid wa anta turid wa la takun illa ma urid. Wahai hambaku, kata Allah bilang, kalian mau, aku juga punya mau. Tapi ingatlah satu hal, bahwa yang terjadi tidak pernah kecuali yang aku mau. Ingat. Kamu mau, aku mau, kata Allah. Tapi ingat satu hal, segala sesuatu yang terjadi tidak akan pernah terjadi kecuali yang aku mau. Maka kalau kita tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah yang Allah mau, maka artinya apapun yang sedang menimpa kita itu semua atas izin dan keinginan Allah untuk kita. Dan pertanyaannya, pernahkah Allah mau buruk buat kita? Tidak. Allah selalu ingin kebaikan bagi hamba-hambanya. Itulah yang dikabarkan oleh Nabi, tidaklah satu derita, air mata, walaupun duri yang menancap pada tubuh, kecuali di balik itu semua ada ampunan Allah. Bu, ujian-ujian kita adalah ampunan Allah. Ujian-ujian kita adalah kasih sayang Allah. Makanya disebut, kalau di sini baru paham kenapa Nabi bilang idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, maka hambanya akan diuji olehnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hari ini kita berharap semoga setiap kali kita diuji sama Allah, maka yang hadir di dalam hati kita adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Karena ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk di mana Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita, bentuk di mana Allah ingin meninggikan derajat kita. Barangkali tanpa kita sadar banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat, banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Tapi begitu luasnya rahmat dan kasih sayang Allah, Allah masih mau kita diwafatkan dalam keadaan yang diiringi dengan kebaikan. Makanya kita diuji, makanya kita diberikan fitnah, makanya kita diberikan ujian, makanya kita diberikan kesusahan. Tapi ternyata di balik kesusahan itu Allah ingin anugerahkan kita ganjaran. Mudah-mudahan Allah semakin lagi memberikan kekuatan kepada kita dalam menyikapi setiap beban masalah yang hadir dalam hidup kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Bu Naimah beserta segenap ahli keluarga, anak, cucu, mantu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah berkahi, mudah-mudahan majelis ilmunya, mudah-mudahan semua anak didiknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Di waktu azan kita doa bersama, mudah-mudahan semua hajat kita diijabah Allah. Marhaba bil qaida adlu bis salati ahla marhaba. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة
والشرف والدرجة عالية وبعث المقام محمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب آمين آمين يا رب العالمين.